Assalamualaikum anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Salam, Ibu. Baik, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. luar biasa. Baik. Luar Allah. biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Ayo, silakan ketua kelasnya dipimpin atau siapa ini yang mimpin? Saya, Bu. Oh ya, silakan Sinta dipimpin teman-temannya. Doa belajar ya. Marilah teman-teman, kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi il Bisrohli Qadri Warzuqni warzuqni fahma. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga belajar kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah dan ilmunya jadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Nih, belajar untuk menumbuhkan rasa nasionalis kita, mari bersama-sama kita membacakan Pancasila dulu ya. Pancasila pimpinnya siapa ya? Yayan, coba Yan, dipimpin teman-temannya Yan. Ya, Bu. Ayo teman-teman, Ya. kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Garuda Pancasila, Pancasila, aku akulah pendukungmu. pendukungmu. Berproklamasi Berproklamasi sedia sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat rakyat adil adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, 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 ayo maju. maju, maju. Nah, seperti biasa, pada Kamis kita akan belajar pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan masuk bab tentang surah An-Nas. Sebelumnya Ibu cek dulu teman-temannya hadir semua di kiri kanan, ada yang tidak hadir? Hadir Hadir, semua. Bu. Hadir semua, Bu. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah sehat semua berarti kita hari ini ya. Nih, kita hari ini belajar surah An-Nas, tapi minggu kemarin ada yang masih ingat kita membahas apa minggu kemarin? Sebelum masuk tema surah An-Nas, kita minggu kemarin sudah belajar. Belajar apa ya? Ada yang masih ingat? Surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Ya, Ayuni, ayo Ayuni. Ayuni ingat nggak ya? Belajar minggu kemarin apa Ayuni? Surat Al-Ikhlas, Bu. Surah Al-Ikhlas. Oh, kemarin kita belajar tentang Al-Quran. Aku cinta Al-Quran. Ya, yang tahu Al-Quran itu kitab suci umat apa? Islam. Umat Islam. Nih, minggu kemarin kita belajar tentang Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran diturunkan sebagai mukjizat Nabi apa ya? Nabi Muhammad. Wassalam. Nih. Jadi di Al-Quran itu terdiri dari 30 juz kan? Di dalam 30 juz itu, juz ke-30-nya atau yang disebut juga dengan sama terdapat surat An-Nas. Surah An-Nas itu surah ke-114. Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat anak-anak. Ya, terdiri dari 6 ayat dan termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Apa itu surah Makkiyah, Bu Guru? Nah, surah Makkiyah itu adalah surah yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi di surah Makkiyah.
Nih, Allah menurunkan surah An-Nas ini yang artinya manusia. Surah An-Nas artinya manusia. Surah ini mengajarkan manusia umat Islam untuk memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai jenis kejahatan, termasuk godaan dan bisikan setan yang dapat mengganggu hati dan pikiran manusia. Ya, setan itu bisa membisikkan godaan-godaannya ke dalam hati dan pikiran manusia. Makanya kita harus berlindung kepada Allah. Nih, ini Ibu lihatkan dulu surah An-Nas 6 ayat ya. Nih, basmalah tidak hitung sebagai ayat anak-anak. Jadi kalau Al-Fatihah, basmalah dihitung sebagai ayat, di surah An-Nas tidak ya. Tidak dihitung sebagai ayat. Nih, ada yang sudah bisa baca surat An-Nas? Ada, Bu. Ada, boleh dibantu? Baca Ayo, silakan. baca yang tulisan Ibu, Bu. Ya, baca di slide itu ya, Nak. Baca. Satu ayat saja, nanti kita ganti sama temannya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nih, lanjut aja dulu, biar enak nyimaknya ya. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Masya Allah, Cinta udah benar bacaannya ya. Cinta di sini makhrajnya sudah benar, harokatnya sudah benar, nih ya. Kayaknya Yusinta memang udah haji nih, udah memang ikut TPA ya Yusinta ya. Iqra 4, Bu. Iya, Iqra 4, Masya Allah udah bisa lancar tapi ya. Yuk, kalau itu kita sama-sama ya sama teman-temannya yuk. Kita mulai dari ta'awuz nak ya, a'udzubillah ya. Wahid, isnin, salasa. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahu Diri sendiri kok, hebat ya. Nih, ini surah An-Nas dan tadi sudah kita coba baca bersama ya. Untuk selanjutnya kita kembali kita biasakan lagi membaca surah An-Nas. Setelah kita membaca surah An-Nas, selanjutnya kita lihat apa sih arti dari surah An-Nas. Nih surah An-Nas ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas itu artinya katakanlah Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Nih, dalam terjemah surah An-Nas disebutkan bahwa manusia itu harus berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, dan Tuhan manusia. Yang disebutkan ketiga ini itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kita berlindung kepada Allah dari apa Ibu Guru? Tuh disebutkan di dalam ayatnya, dari kejahatan bisikan setan. Setannya bersembunyi kenapa? Jadi kita harus berlindung kepada Allah. Setan itu suka membisikkan kejahatan anak. Kejahatan ke dalam dada manusia, termasuk golongan jin dan juga manusia. Wujud setan wujud manusia itu ada loh anak-anak. Apa yang tahu ya? Setan dalam wujud manusia, yaitu berupa hawa Nafsu. Nafsu. buat manusia menjadi laki-laki suka malas belajar, suka malas beribadah. Jadi itu ya, kita harus banyak berdoa kepada Allah untuk berlindung dari godaan syaitan. Sampai sini paham anak-anak? Paham. Paham, Bu. Paham ya? Sholat. Paham, Bu. Nyalakan kamera tuh. Ya. Setiap surah yang turunkan itu mempunyai penyebab turunnya atau istilah lainnya disebut dengan asbabun nuzul. Nih, turunnya suatu surah itu biasanya ada penyebabnya. Penyebab turunnya surah itu istilahnya asbabun nuzul. Nah, itu pun dengan surah Anas. Surah Anas ini diturunkan ada latar belakangnya, ada penyebabnya. Mau tahu penyebabnya apa? Mau, Bu. Iya, dibacakan ya. Nih, sebab atau asbabun nuzul turunnya surah Anas itu ialah dikisahkan suatu ketika Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu menderita sakit parah anak-anak. Rasulnya sakit parah. Ditelusuri ternyata sakit Rasulullah ini karena disebabkan oleh sihir. Oleh ilmu sihir yang dikirimkan oleh seseorang yang bernama Labib Asam. Belum Dia istirahat, Bu. Masih lama istirahat, Bu. Masih sayang, sebentar lagi. Sebentar deh, sebentar ya. Sabar dulu ya. Nih, jadi Rasulullah kena sakit yang disebabkan oleh sihir yang dikirimkan oleh seseorang bernama Labib Asam. Nah, akhirnya Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk menyampaikan surah perlindungan atau disebut Al-Mu'awwizatain. Mu'awwizatain itu adalah dua surah perlindungan. Dua surah perlindungan yang dikirimkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu yang pertama surah An-Nas, yang kedua surah Al-Falaq. Sudah tahu ya Al-Falaq ya? Pernah ada surah Al-Falaq? Pernah ya? Nih, surah An-Nas dan surah Al-Falaq itu dikirimkan sebagai dengan atas sihir yang dikirimkan kepada Rasulullah. Nih, pesan surah An-Nas. Yang pertama, Anas menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang lemah, yang membutuhkan perlindungan. Yang kedua, manusia itu makhluk yang lemah, dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan dan juga keburukan. Nah, yang poin 3 adalah manusia harus mohon perlindungan dan keselamatan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Karena Tuhan kita hanyalah Allah. Allah satu-satunya Tuhan yang wajib untuk diibadahi atau disembah. Nih, ada yang bertanya? Paham ya? Ada, Bu. Surat Anas tadi diturunkan di mana? Surah Anas tadi tersebut ini golongan ya, arti diturunkan di mana ya? Diturunkan di kota Mekah, Bu. Karena dia termasuk golongan Makkiyah. Belum nulis, Ada Bu. lagi? Belum nulis, Bu. Nulis, Bu. Belum, Bu. Nanti habis ini Ibu kasih. Nih, selanjutnya kita ini ya. Kita mau ini dulu deh.
Tugas kelompok dulu. Boleh tugas kelompok? Nih surah Anas kan? Itu surah perlindungan nih. Kita sebagai manusia biasa sudah pasti menghadapi masa-masa yang mengalami rasa takut. Sebagai manusia biasa kita juga punya rasa takut. Ini tugasnya, silakan anak-anak tuliskan apa yang terkadang Ada tugas kelompoknya, Bu ya. itu tugas kelompok satu aja sama teman satu bangku ya. Sama teman Ini satu tugas bangku. kelompoknya. Ya, itu dibuat dua kelompok aja deh. Dua kelompok. Tugasnya adalah cerita peristiwa atau kondisi yang biasa buat kalian merasa takut. Bagaimana cara kalian mengatasinya? Biasanya kalau kita takut ngapain kita? Takut, gelap, suara-suara, reaksinya seperti apa? Kasih waktu 15 menit. Sudah selesai anak-anak? Bentar lagi, Bu. Udah, Bu. Sudah. Dah, Bu. Ya, oke, silakan siapa yang mau bercerita, menyampaikan pendapatnya. Kondisi apa yang membuat dia merasa takut? Misalnya apa yang ia lakukan? Siapa? Yayan Marlina? Ya, Bu. Zulkaidah? Yayan, Bu. Oh ya, udah. Silakan Yayan. Kelompok. Baik, kami dari kelompok 2. Kalau yang membuat kami takut itu apabila terjadi hujan petir dan gelap, itu kami merasa takut. Yang kami lakukan biasanya kami akan berdoa, memohon kepada Allah, mohon perlindungan dari kejahatan. Karena kalau petir itu, Bu, takut, mati lampu, gelap, seperti itu, Bu. Ya, Yayan benar ya. Kalau dalam kondisi takut, hal pertama yang kita lakukan adalah memohon perlindungan kepada Allah. Dan sebenarnya itu kalau untuk hujan ada doanya, untuk petir pun ada doanya. Siapa yang tahu kalau doa hujan apa? Allahumma soiban nafian. Ya, itu ya kalau untuk hujan. Kalau untuk Saya, Bu. petir, Allahumma la takna biwabika minal. Solimin. Ya, nanti dipelajari lagi ya. Iya, Pertemuan lupa, Bu. berikutnya. Masih lama Ya, pulang, Bu. Masih lama pulang, Bu. Sinta, sebentar lagi. Sebentar kita lanjut lagi dikit lagi materinya. Nih yang ke Sinta ini mau pulang terus. oh, Sinta kayaknya nggak sarapan tadi ya. Nih satu lagi nih, kelompok mana lagi berikutnya? Kelompok saya, Menyampaikan Bu. Kelompok saya, Ya, Bu. silakan. Biar cepat pulang. Ya, cepat nak, silakan. Kondisi yang ditakutkan itu, Bu, kalau naik motor takut ada begal, Bu. Oh iya ya, sekarang lagi musim begal. Ya, kalau takut begal, bagaimana caranya ya ini Sinta? Berdoa dan motornya kecepatan tinggi, Bu. Waduh, kebut-kebutan. Jangan ya, nggak boleh ya. Nih, kalau Ya, takut Bu. begal, usaha untuk jalannya itu jangan di tempat-tempat yang rawan. Terus kalau memang harus lewat tempat yang rawan, harus rame, jangan sendiri. Ya, Ya, Bu. itu Ya, ya. Bu. Paham, Ya, Bu. ini Bu lihat udah ngerti ya. Nih, untuk latihannya, Ibu telah ini menyiapkan latihan itu di depan. Silakan diperhatikan, silakan ditulis. Setelah tulis, jawab aja nak ya, nggak usah
kronologisnya. Surah An-Nas adalah surah ke kalau aja. Bisa ya, kan ya. Bisa, Bu. Silakan siapa yang cepat selesai dan cepat juga ya. Ya, silakan dikerjakan. Ya, Bu. Kumpul di meja Ibu. Ya, Bu. Selesai. Udah, Bu. Ya, sudah selesai ya. Silakan kumpul. Nih, akhir. Kalau sudah kumpul tugas, sebelum menutup pertemuan pada hari ini, Ibu mau ngajak kita nyanyi-nyanyi dulu nih. Ibu ada tepuk dan lagu untuk surah Anas. Namanya Tepuk Surah Anas. Ya, ikutin juga. Tepuk Surah Anas. Namanya Tepuk Surah Anas. Jumlahnya 6 ayat. Lihat. Artinya manusia diturunkan di di kota Mekah. Mekah. Ya, lagi boleh. Boleh, Ya. Bu. Yo, tepuk surah Anas. Namanya Surah Anas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Hebat ya. Tepuk tangan dulu dong untuk diri sendiri. Ya. Oke. Kesimpulan kita hari ini adalah pelajaran surah Anas ini adalah surah Anas merupakan surah ke-114. Artinya manusia diturunkan di kota Mekah berjumlah 6 ayat. Nah, surah Anas diturunkan sebagai muawwizatainnya itu doa perlindungan, surah perlindungan. Oke, Ibu Ra, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Untuk PR, silahkan kalian hafalkan surah Anas. Minggu depan Ibu panggil satu persatu, kita mencoba menghafalkan. Hafalkan dulu surahnya, ya nak ya. Surahnya dulu, hafalkan, Ibu panggil satu-satu. Nah, untuk hari ini cukup sekian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.